Ya, baik Pak Zul Habibi. Ya, Bu. Langsung aja, ini tidak ada lagi pengantar atau mukadimah ya, karena sudah ini dengan waktunya kita kejar. Ini aja Ibu Fitriani memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak duluan, jangan sampai nanti gara-gara hujan telat. Ini ya. Ya, silakan Bapak mengaji di mana saja boleh. Ya, kasih tahu kami kalau misalnya melanjutkan di surah Al-Kahfi yang sudah dibacakan oleh Pak siapa tadi, Pak Mahmudin, boleh juga. Beliau sudah sampai ke ayat 7 tadi ya. Boleh juga dilanjutkan di situ. Kok dari pertama bisa, Bu? Dari pertama. Boleh juga kalau kenapa minta dari pertama, melanjutkan itu aja boleh lebih Nggak tahu bagus ya. kalau Bapak Mahmudin yang pakai aturan ini. Oke, Bu. Ya, Makasih, ayat Bu. Ya, 7 terima kasih mana sebelumnya, datang. Ibu. Ya, Di Assalamualaikum mana ayat pertama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu-Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya. 4 ayat saja ya. 4, Bu ya. Oke. Ya, 4 ayat. Ini kalau dari ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ya, sudah. Sudah, Sadaqallahul Azim. Cukup 3 ayat. Ya, jadi pertama membaca Alhamdulillah yang anzala itu allazi anzala, apa hukumnya di sini? Tadi Alhamdulillah yang anzala begitu. Irama boleh apa saja, murattal boleh ya. Mana saja boleh. Cuman ya, apa hukum bacaan pada allazi anzala? Allazi mat mutasil wa Mat mutasil. zi Mat apa tadi? mat lazim munfasil wa. Bukan. An nun mati bertemu dengan zal. Membaca allazi itu ada matnya atau tidak? Ini yang atau saya ulang lagi. Allazi ya ada, Bu. Ada ya. Ya, jadi kemudian ada tanda panjang kita baca ya. Ya, apakah mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil. Ya, bagaimana jika setelah itu bertemu dengan hamzah atau alif ya. Ya, hamzah di lain kalimat misalnya. Jadi kita tidak membaca allazi anzala, tapi alhamdulillahilladzi begitu ya. Kemudian berikutnya, apa saja tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Qur'an? Tanda-tanda wakaf. Ya. Tanda-tanda wakaf. Ya, tanda-tanda wakaf. Tanda fathah, tanda lam. Tanda fathah. Fathah lam munfasal wa. Ya. Terus?
Saya kira Fathah tadi, Fathah. Saktah, Bu. Ya, Ada di Fathah. Yasin, Bu. Di Ya, surah ya. Yasin. Ya, terus apa lagi? Lam Bapak tahu dengan tajwid ya? Apa itu tajwid? Tajwid ilmu yang mempelajari tentang bacaan ayat Al-Quran, Ibu. Ya, benar. Artinya ilmu tentang membaguskan bacaan boleh juga. Ada berapa macam hukum tajwid? Ada 4, Bu. Ada 4. Ya. Apa saja? Satu aja ini, satu lagi. Nun mati atau baris 2 bertemu dengan huruf nun mati atau baris 2, Bu. Bertemu dengan huruf ba dan iklab, Bu. Bertemu dengan ta ikfa, Bu. Tadi ada mat, Bu. Mat, ada wakaf. Itu ya, Bu. Sudah lari dari itu yang dijelaskan ada berapa macam hukum bacaan ya. Ya, baik. Sekarang Bapak coba menulis tentang Assalamualaikum. Ya, ambil kertas ya. Nah, Ibu Fitri sudah mengingatkan harus ada kertas kosong dan pulpen di samping untuk menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditampilkan pada layar supaya kami bisa membaca. Coba diangkat kurang nampak mundur sedikit. Mundur sedikit lagi Bapak, tahan Bapak, tahan. Jangan bergoyang supaya dia jelas, enggak buram. Ke kanan Bapak sedikit, ke kanan. Ke kanan Bapak sedikit, kanan Bapak, kanan. Kiri. Ya dah, tahan ya. Agak ke depan sedikit, lagi pelan-pelan. Tahan. Kiri sedikit Pak, kiri sedikit. Kiri dikit aja tarik. Dah pas dah. Tahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah benar. Sudah. Ya, baik sudah. Kemudian berikutnya sesi praktik mengajar yang diarahkan oleh Ibu Fitriani, silakan. Ya, baik Ibu. Pak Nur Habibi ya. Zul, Bu. Zul Habibi, maaf. Ya. Pak Zul Habibi, kita saatnya praktek mengajar, tetapi Bapak di FPP yang Bapak tampilkan itu kan banyak sekali, waktunya nggak mungkin sesuai itu. Bapak set waktunya lebih kurang 10, kurang dari 15 menit, lebih dari 10 menit ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik semua, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara kalian siapa yang tahu apa saja kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada para nabi? Ya, oke. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran selanjutnya tentang pada materi pelajaran yang ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh, submateri sikap jujur. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti diharapkan kepada anak-anakku semua. Yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menjelaskan makna jujur dengan benar.
Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur minimal 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengemukakan manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisa antara perilaku jujur dengan tidak jujur dengan benar. Yang terakhir, menunjukkan perilaku jujur di sekolah, di rumah, dan di lingkungannya. Di antara kalian, siapa yang mau menjadi anak yang saleh? Ya, mau ya? Jadi pada kesempatan kali ini, kalau sekalian mau menjadi anak saleh, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kalian harus bersikap jujur. Sebelum Bapak menjelaskan, menurut kalian apa itu jujur? Ya, ada yang tahu? Ya, ya, bagus. Ya, sudah nih ya. Ya, sudah ada. Mungkin kalian pernah mendengar anak itu jujur. Mungkin kalian tidak tahu apa pengertiannya. Jadi yang maksud dengan jujur ada dua. Yang pertama, jujur menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, jujur itu artinya lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau curang. Sedangkan menurut istilah, jujur yaitu perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan tidak berlawanan. Nah, lalu kenapa kita harus bersikap jujur? Karena ada dalilnya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, di antara kalian ada enggak yang bisa menjelaskan apa maksud dari ayat ini? Ada? Oke. Ya, silakan. Ya, udah mantap ya. Jadi Bapak jelaskan ya. Jadi dari surat ini jelas bahwa sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, kita harus berkata dengan benar. Artinya kita harus mempunyai sikap jujur. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang jujur? Mau menjadi anak yang jujur? Kalau mau jadi anak jujur, ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang jujur, dia berkata benar, tidak sesuai dengan yang dipikirkan, kesesuaian perkataan dan perbuatan, memberikan kesaksian yang adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, taat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ingkar janji. Ya, udah ya. Jadi selanjutnya, apa bentuk-bentuk daripada jujur? Ada berapa macam kejujuran itu? Yang pertama, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan gambar. Di gambar ini ya, ini gambar orang lagi sholat. Jadi contoh jujur kita kepada Allah yaitu kita mengerjakan sholat. Mengerjakannya bagaimana? Harus khusyuk dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang lain contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada. Udah paham kira-kira? Oke, jadi selanjutnya contoh yang kedua, jujur. Bapak silakan arahkan ke LKPD. Ya, oke. Selanjutnya, tadi sudah kita membahas materi. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok bertiga kelompok. Ya, Bapak akan menampilkan LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok. Yang pertama, coba diperhatikan LKPD-nya, yaitu
Yaitu yang pertama, gambar yang pertama. Coba kalian amati gambar, nanti kalian tuliskan yang berkaitan dengan sikap jujur. Dari gambar ini ada 4 gambar. Coba ya, masing-masing kelompok. Ya, ada yang ditanyakan kira-kira terkait ini, terkait. Sudah ada. Kalau tidak ada, sudah selesai. Kalau sudah selesai, coba tampil kelompok pertama. Ya, udah mantap ya, udah paham. Kelompok kedua, ya bahasanya hampir sama, mungkin sudah marah ke sana. Kelompok yang ketiga, oke, bagus, sudah ya. Jadi dari hasil diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi? Ya, silakan maju. Ya, udah oke ya. Jadi ya oke, Bapak simpulkan ya. Jadi dari hasil diskusi tadi, berarti setiap kita orang Muslim harus mempunyai sikap jujur. Dengan kita memiliki sikap jujur, kita akan mendapatkan berbagai memperoleh manfaat. Di antaranya kita akan dipercayai oleh orang lain, mempunyai banyak teman, mendapatkan nanti di akhirat akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Sudah ya. Mungkin hanya ini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, ini ada lembaran tugas, nanti kalian buat di rumah. Bapak bagikan, coba diambil satu-satu. Ya udah. Jadi mungkin cuma ini pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita Bapak mengakhiri, kita sama membaca doa Al-Fatihah. Sudah. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya ingin berdiskusi, kira-kira tadi Bapak menerapkan model pembelajaran apa? Discovery learning, Bu. Discovery learning. Ya. Di mana kita tahu bahwa Bapak menerapkan discovery learning? Dari sintak, Bu. Sintaknya apa saja? Sintaknya yang pertama pemberian rangsangan, yang kedua kalau yang tadi rangsangannya di mana? Bapak di gambarnya, Ibu. Di gambar. Di gambar kan saya tanyakan ke anak-anak ini maksudnya apa nih kan? Ya. Di apa tampilan saya menjelaskan tadi, saya menanyakan kepada anak-anak, ini gambarnya contohnya apa, akan disebutkan nanti dari gambar tersebut di slide tadi. Setelah itu anak-anak kan mungkin terangsang, dia mencari tahu apa langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya identifikasi masalah, Ibu. Dari sudah dapat ya diidentifikasi apakah ini jujur atau tidak jujur. Identifikasi masalah. Habis itu pengumpulan data. Pengumpulan data dari mana? Pengumpulan datanya waktu diskusi, Ibu. Oke. Sampai nanti menyimpulkan ya. Ya. Nanti terkait diskusi nanti kita inikan lagi. Nah, saya ingin cross check dengan RPP. Bapak ada RPP? Ada di depan, Bu nih. Oke, silakan dibuka RPP-nya, Bapak. Itu kan ada indikatornya. Indikator yang pertama apa? Indikator yang pertama memahami makna dari sifat jujur, Ibu. Dalam membuat indikator kan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional yang tepat. Apa kata kerja operasional yang Bapak gunakan di indikator pertama? Memahami, Bu. Apakah itu kata kerja operasional? Ya, Bu.
Dari mana? Dari ranah kognitif, Bu. Seingat saya nggak ada kata memahami di ranah kognitif. Memahami, mengetahui itu nggak ada. Ya, Bapak cek lagi. Memahami itu bukan kata kerja operasional. Ya, ini nggak harus diganti, Bapak, makna ini. Karena memahami itu biasanya digunakan di KD dia, karena dia lebih umum. Karena kalau di indikator dia hanya butuh satu langkah untuk mencapai indikator itu. Karena setiap indikator itu harus ada evaluasinya nanti, tercapai atau tidak. Ya, nah ini keliru Bapak buat indikatornya. Terus kita lanjut ke tujuan. Bagaimana Bapak membuat tujuan pembelajarannya? Membuat tujuan pembelajaran menggunakan ABCD, Bu. Menggunakan ABCD. Terus sejumlah apa? Sejumlah Apakah semua indikator itu harus kita buat tujuan atau kita ambil beberapa saja? sesuai dengan indikator, Bu. Semua indikator ya. Oke, memuat ABCD. Apa itu ABCD? Kalau A audience, Bu. Kalau B Audience. behavior, kalau C condition, D degree, Bu. Coba Bapak baca satu tujuan yang sudah memuat ABCD. Melalui model pembelajaran discovery learning tadi dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur minimal 3 dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang mana A, yang mana B, yang mana C? A beserta didik, Ibu. Kalau Oke. B-nya dia bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur. Oke. Kalau C-nya melalui model discovery, Ibu. Oke. Yang terakhir D-nya? D-nya minimal 3, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Oh, minimal 3 ada kategorinya Ukurannya, ya. Bu, degree-nya. Dengan baik minimal 3, dengan benar ya. Ya, Bu. Baru Bapak yang bisa menjawab. Sejauh ini saya menguji, baru Bapak yang bisa jawab. Beberapa teman yang lain belum bisa jawab. Ya, oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah tadi sudah singkat discovery learning ya. Ada tadi LKPD, mau lihat di LKPD ya. Coba Bapak, saya mau lihat di LKPD, coba Bapak buka LKPD-nya. Boleh Bapak tampil, nggak usah ditampilkan lagi nanti waktunya banyak, sekedar Bapak buka saja. Di LKPD itu Bapak lihat di RPPW yang ada di depan Bapak itu kan yang pertama nontonlah video dalam link berikut ya. Iya, Bu, cuma ini kan karena waktu singkat, Bu, ya. Rencananya memang ada video. Di dalam video itu nanti ada cerita. Nanti anak-anak mengambil. Anak menemukan dompet ya kan? Ya, Bu, ya betul. Terus harusnya kan video ini yang dijadikan di bahan bukan gambar itu, Bapak. Bukan Bapak mungkin buat indikatornya menyajikan hikmah atau mempraktekkan ya kan? Mempraktekkan perilaku jujur karena KD-nya mempraktekkan ya apa? KD-nya apa tadi ya? KD 4-nya apa, Pak? KD 4 menunjukkan perilaku jujur. Menunjukkan perilaku jujur. Berarti kan bisa berdasarkan video yang Bapak sajikan, anak menyajikan hikmah jujur, perilaku jujur itu seperti apa. Ambil resume apa istilahnya, kita apa-apa yang ditemukan dalam video itu sudah berpikir kritis, sudah berpikir tingkat tinggi kalau itu dilakukan ya. Tingkatannya sudah lebih bagus. Karena waktu nih, Bu. LKPD-nya nanti dirubah lagi untuk keperluan selanjutnya. Berarti ya, yang gambar Ibu, yang gambar-gambar tuh nggak usah pakai, Bu, pakai videonya aja. Kalau menurut saya lebih bagus ada link karena kita kan ini kita nanti sebentar lagi kita tanya tipeknya, kaitan dengan tipek dengan link itu seperti apa. Ada link itu yang kita gunakan, bukan hanya sekedar menampilkan link, anak kita minta buat menonton video tapi yang kita suruh nggak ada kaitan dengan video. Nah, itu kan nggak ini ya. Oke, Bapak, kira-kira link itu untuk apa dalam proses pembelajaran Bapak terapkan tadi? Link untuk menyampaikan informasi, berarti dalam link itu menyampaikan informasi. Pernah dengar teknologi pedagogik content knowledge TPACK? Pernah, Bu. Apa itu? Berarti dalam proses pembelajaran kita harus menggunakan teknologi, misalnya kita menggunakan PowerPoint
Yang tadi kita kasih link atau kita buat video sumber pembelajaran dari kita sendiri. Iya. Terus? Yang lain lagi dari penilaiannya bisa kita buat Google Form, Bu. Iya. Terus pedagogiknya di mana? Pedagogik. Pedagogiknya di materinya, Bu. Pedagogik itu apa sih? Pedagogik cara kita ini, Bu, cara kita mengajar, Bu. Iya, bagus. Kontennya yang Iya, materi. iya, kontennya. Pedagogik, Ya. konten, knowledge ya. Ya. Oke, mungkin selanjutnya bagus ini Ibu, Bapak banyak bisa jawab. Selanjutnya ke Ibu Tihalimah. Kita arahkan ke Ibu Tihalimah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Kalau melihat dari apa yang Ibu Fitri tanyakan sudah dapat terjawab semuanya, kan dah lumayan bagus ya seperti tadi. Jadi pada ke berapa jumlah mahasiswa? 7, 14, 15, 16 ya. Yang bisa menyebutkan atau menjelaskan dengan benar tentang tujuan pembelajaran ABCD tadi ya. Dan Ya, baik. TIPEK sudah ya? Sudah, juga bagus jawab. TIPEK sudah juga. Jadi yang lain saya rasa mungkin udah duluan juga lebih bagus ya. Cuman hanya kita mengulang kembali saja. Ya, jadi coba Bapak sebutkan beberapa langkah pembelajaran aja. Langkah dalam menyusun RPP. Langkah-langkah misalnya pembelajaran. Langkah dalam menyusun RPP ini yang teratur. Pertama yang kita lain mungkin ya duluan menyebut C baru A gitu ya. Pertama ini Bu, kita analisis dulu SKL KI, terusnya kita membuat IPK indikator Bu. Selanjutnya kita buat tujuan, selanjutnya kita cari sumber materinya, kita tentukan materi, selanjutnya kita membuat model apa ini pembelajaran ini. Misalkan model, kita buat langkah-langkah. Itu mau base learning ya, ya. Inquiry atau apa misalnya dari situ kita tentukan ya. Ya, nanti nggak matching Bu sama ini langkah-langkah yang kita atau modelnya. Ya. Okay. Ya, baik mungkin Ibu Fitri nggak perlu lagi kita tanyakan ya sudah ya Ibu, makasih banyak. Pak Zul Habibi nanti belajar lagi juga tentang HOT. Kami tidak sempat menanyakan. Mudah-mudahan juga Bapak sudah paham, tapi kami nggak tanyakan lagi ya. Baik Bapak, silakan tingkat tinggi Bu ya HOT ya. Tinggalkan room Mbak ya. Ya, berpikir tingkat tinggi. Karena waktunya sudah lewat 10 menit. Iya, ya. Terima kasih Pak Habibi. Zul Habibi. Bisa keluar nih Bu. Ya, izin Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Bu